Baik anak-anak sekalian, pada video selanjutnya kita akan membahas bagaimana cara membuat bagan pertandingan pada sistem gugur. Ya, perlu kalian ketahui gambar dari bagan pertandingannya adalah semacam ini. Ya, sudah familiar di hadapan kamu sekalian, tapi mungkin kamu belum tahu bagaimana sih caranya membuat bagan pertandingan. Oke, kita bahas. Sistem gugur yang definisinya pada video yang sebelumnya itu ada 3 macam anak-anakku sekalian. Yang pertama, sistem gugur satu kali. Sistem gugur satu kali itu adalah sistem gugur yang pesertanya apabila kalah satu kali, maka tidak boleh melanjutkan ke babak berikutnya. Yang kedua, sistem gugur 2 kali. Sistem gugur ini apabila peserta kalah 2 kali, maka tidak boleh melanjutkan ke babak berikutnya. Yang ketiga adalah sistem gugur hiburan. Sistem gugur hiburan ini adalah peserta yang menang akan dipertandingkan dengan peserta yang menang, sedangkan peserta yang kalah akan bertanding pada sesi yang kalah. Bagaimana dengan yang kalah? Yang kalah hanya sebagai hiburan semata. Ya, sistem gugur 2 kali dan sistem gugur hiburan kita kesampingkan terlebih dahulu. Kita sekarang bahas sistem gugur 1 kali. Sistem gugur 1 kali adalah sebuah sistem gugur yang apabila peserta gugur 1 kali, maka tidak boleh melanjutkan ke babak berikutnya. Ya, perlu kamu ketahui bagan pertandingan adalah semacam ini, dan bagaimanakah kita membuat bagan pertandingan? Ternyata anak-anakku sekalian, apabila kita membuat bagan pertandingan itu, kita tidak lepas dari jumlah peserta yang mengikutinya. Ya, apabila jumlah peserta yang mengikutinya itu adalah 2 peserta, atau 4 peserta, atau 8 peserta, atau 16 peserta, atau 32 peserta, maka kita tidak usah memberi embel-embel atau memberi tambahan babak pendahuluan atau babak B. Tulisannya adalah BYE. Namun, apabila jumlah peserta kok di luar dari angka itu, maka kita bisa menggunakan B atau babak pendahuluan. Ya. Dengan kata lain adalah gini. Apabila jumlah peserta itu 2 pangkat N, maka bagan pertandingan itu adalah murni, tidak usah menggunakan B maupun babak pendahuluan. Contoh, 2 pangkat N itu adalah 2. 2 pangkat 1 adalah 2. Kalau 2 peserta ya sudah final, gitu kan. 2 pangkat 2 misalnya. 2 pangkat N, N-nya adalah 2. Misalnya 2 pangkat 2, berarti 4. Maka 2 berada di pool atas dan 2 berada di pool bawah. 2 pangkat 3 adalah 8. Maka 4 berada di pool atas dan 4 berada di pool bawah. Ya. Ya. Ini contoh apabila peserta adalah 7. Ya. Apabila peserta 7. 7 itu adalah tidak termasuk 2 pangkat N. Bagaimana penyelesaiannya? Apakah 7 itu kita menggunakan B atau pendahuluan? Kita tahu bahwa angka 7 itu adalah lebih dekat dengan angka 8 daripada angka 4. Angka 4 dan angka 8 itu adalah angka 2 pangkat N kan? Ya. 7 itu adalah lebih dekat angka 8.
daripada angka 4. Maka kita membuat patokan titik 8. Titik 8. Ini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 peserta dan O ini adalah B-nya. B-nya berada di bawah O. Sehingga kita mempunyai jumlah peserta yang kurang dari angka 8 atau angka patokan, maka kita menggunakan B. Ya. Baik, anak-anakku sekalian, singkatnya semacam ini. Apabila jumlah peserta kurang dari angka patokan itu adalah 2 pangkat N, dan lebih dekat dengan angka patokan, maka kita menggunakan sistem gugur dengan B. Contoh, apabila 7 peserta, maka kita membuat bagian pertandingan itu jumlahnya ada 8, 1 B. Ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, ya ini. Nih, ada 8 peserta. Ada 7 peserta. Ya. Maka kita membuat titiknya adalah 8. Titik A, B, C, D, E, F, G, H. Ya, pada waktu berada di bawah A itu adalah B. Karena kita cuma 7 peserta. Sedangkan ini titiknya adalah 8, maka dikurangi B. Bila manakah kita menggunakan sistem gugur dengan ronde pendahuluan, yaitu apabila jumlah peserta lebih dekat dengan apabila jumlah peserta lebih dari dan dekat dengan angka patokan 2 pangkat N, maka gunakanlah babak pendahuluan. Ya. Contohnya bagaimana? Apabila jumlah pesertanya 9 itu kan lebih dekat dengan 8 dan juga lebih dari 8, maka gunakanlah babak pendahuluan. 1 babak pendahuluan berarti. Ya, begitu. Ya. Oke, itu anak-anakku sekalian. Apabila ada yang ditanyakan, nanti silahkan untuk ditanyakan kepada Pak Iwan. Ya. Saya kira itu dulu. Kita lanjutkan pada sesi nanti pertanyaan apabila ada yang ditanyakan. Gitu aja dari Pak Iwan. Pak Iwan akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.